Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk penjelasan dari web programming-nya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis operator menggunakan PHP. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis operator, yaitu ada operator aritmatika, kemudian ada operator perbandingan, dan juga ada operator logika. Nah, untuk penjelasan detailnya nanti dijelaskan langsung pada saat prakteknya aja ya. Untuk kali ini lembar kerja yang digunakan, saya mau coba menggunakan Dreamweaver. Kalau biasanya kan kita menggunakan Notepad. Oke, untuk kali ini Dreamweaver yang saya gunakan itu menggunakan ini, Adobe Dreamweaver CS6. Oke, ini adalah tampilannya dari Adobe Dreamweaver CS6. Nah, untuk lembar kerjanya di sini ada banyak. Kita bisa menggunakan HTML, CodeFusion, PHP, CSS, JavaScript, dan lainnya. Tapi karena ini kita mau membuat skripnya dulu, dan skripnya itu PHP, maka kita menggunakannya adalah yang PHP. Nah, untuk masuk ke halaman kerja PHP, kita create new dulu untuk PHP-nya. Oke, ini untuk lembar kerjanya. Nah, di sini bisa kita pilih apakah mau code programnya saja, tampilannya seperti ini, ataukah mau di split. Split ini adalah sebagian untuk code programnya, sebagian untuk tampilan yang sudah kita buat. Nah, kalau mau desainnya saja, ini adalah tampilan dari desainnya nanti. Nah, ini yang akan kita tampilkan adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari script untuk operator aritmatika. Nah, ini adalah penjelasannya. Untuk yang belum punya scriptnya, silakan di capture. Ini scriptnya dari mulai body, kemudian ini untuk penambahannya, pengurangannya, pengalinya, sampai dengan end programnya di sini body tutup. Oke, kita balik lagi ke script atas. Oke, di sini kita menggunakan script PHP. Makanya di sini ada buka PHP dan tutup PHP. Nah, kemudian di sini kita buatkan dulu variabelnya. Nah, kita punya variabelnya string A dengan nilainya 5, kemudian string B dengan nilainya 6. Nah, di sini semua depannya echo. Kalau ada echo berarti kita akan menampilkan seperti yang ada di browsernya ya. Di browsernya menampilkan bilangan ke-1 sama dengan berapa? 5. Bilangan kedua sama dengan 6. Kemudian ada tabel dari operator aritmatika, yaitu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian ada hasilnya. Nah, logikanya di sini adalah tadi sudah memiliki bilangan yang pertama 5, bilangan kedua 6. Jika kedua bilangan di sini dimasukkan ke dalam operator aritmatika, contoh yang pertama adalah operator tambah, maka 5 bilangan ke-1-nya 5 ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 11. Kemudian eksekusi dari operator aritmatika yang kedua yaitu minus atau dikurangi. Maka bilangan pertamanya 5 dikurangi dengan bilangan kedua yaitu 6, maka hasilnya adalah minus 1. Nah, kemudian yang selanjutnya operator aritmatikanya kali. Nah, 5 dikali dengan 6, maka hasilnya adalah 30. Yang terakhir itu adalah bagi. Nah, 5 dibagi 6 hasilnya adalah 0,83. Nah, ini adalah hasil dari script PHP yang sudah dibuat ini. Itu adalah logika dari hasil operator aritmatika. Nah, logika tersebut kita hasilkan berdasarkan dari script program yang sudah kita buat. Nah, di sini pertama, tadi kan ada ini ya, bikin variabel dulu, kemudian yang ditampilkan pertama adalah bilangan ke-1. Bilangan ke-1 ini ditampilkan, kemudian dia memanggil variabel. Makanya di sini adalah string A. String A-nya adalah 6, makanya bilangan ke-1 nanti keluarnya adalah 6.
Bilangan kedua, di sini variabel adalah string B, nilainya adalah 6, maka tercetaklah di browser keluarnya bilangan 15, bilangan kedua 6, hasil dari script program ini. Nah, ini menampilkan bilangannya. Nah, kemudian P ini adalah fungsinya untuk paragraf ya. Jadi, tidak terlihat hasilnya, tapi terlihat kerapihannya aja gitu kalau menggunakan simbol P ini. Kalau nggak digunakan juga nggak apa-apa karena tidak merubah hasil dari script programnya. Nah, kemudian kedua di sini dibuat table border. Nah, border colornya adalah red. Nah, ini untuk bordernya kita kasih nilai 1. Ini adalah untuk membuat table, maka hasilnya seperti ini. Ini table border sama dengan 1 dan line dari tabelnya ini berwarna merah karena tadi kita beri untuk border colornya ya, untuk garis bordernya di sini berwarna merah. Nah, kemudian di sini TR. Sebelumnya kita udah belajar yang namanya TR dan TD. TR dan TD itu fungsinya adalah untuk membuat sebuah table. Nah, TR ini biasanya kita gunakan untuk judul table. Nah, TD ini adalah untuk record-recordnya. Nah, di sini cuma dibuatkan TR-nya itu dia center ya. Supaya rata tengah saja, tidak dibuatkan seperti sebelumnya TR-nya itu bold dan yang lainnya, karena di sini hasil teksnya pun sama antara yang di judul dengan yang di recordnya seperti itu. Nah, kemudian menampilkan lagi ada operator aritmatika, di sini pakai echo, kemudian header-nya lagi masih di sini menampilkan hasil. Kemudian header-nya sudah selesai. Di sini tampilannya adalah operator aritmatika dan juga hasil. Ya, sama seperti yang ditampilkan di sini di baris pertama, header-nya operator aritmatika dan hasil. Kemudian dia rata tengah. Nah, kemudian di sini ada TD baris membuat baris baru. Di sini ada simbol plus. Simbol plus ini bukannya si TD ditambah slash TD ya, tapi TD di sini kan tidak tercetak di dalam program, tapi dia hanya melakukan eksekusi perintah program ya, bukan cetak di program. Yang dicetak adalah plusnya. Nah, makanya di sini tampilnya hanya plus. Gitu. TD-nya ini adalah untuk membentuk suatu tabelnya. Jadi di dalam tabel ini ada plus, ada operator aritmatika dan bentuknya adalah plus. Nah, kemudian untuk selanjutnya sama. Di sini buat untuk minusnya atau pengurangan, kemudian pengalinya, kemudian yang terakhir untuk pembaginya. Nah, kemudian itu untuk tabel untuk kolom pertama ya, untuk kolom pertama. Nah, untuk kolom keduanya itu adalah kolom hasil nih, kolom hasil. Nah, kolom hasil di sini dia berarti adanya di sini ya, kolom hasilnya. Nah, di kolom hasil ini kita memanggil variabel. Nah, variabelnya itu adalah ini. Kita punya variabel tambah. Nah, variabel tambah di sini itu karena logikanya ditambah, berarti nilai si A tadi, variabel yang sudah kita punya, variabel A ditambah variabel B. Nah, di sini hasilnya adalah nanti muncul di kolom hasil. Ya, karena di sini sudah diberi variabel lagi tambah. Nah, jadi pada saat dipanggil tambah, dia udah langsung memproses string A ditambah string B. String A-nya itu 5, string B-nya itu 6. Berarti langsung kita panggil tambah, langsung dipanggil 5 ditambah 6. Hasilnya adalah 11. Makanya di sini hasilnya 11. Seperti itu. Nah, kemudian variabel berikutnya yang dipanggil adalah untuk pengurangan. Kita bikin variabel baru namanya string kurang. Nah, string kurang ini memanggil variabel string A dikurang dengan string B. Tadi nilainya masih tetap di sini punya nilai 5 dan 6. Selanjutnya juga untuk pengalian dan pembagian sama seperti itu. Nah, kemudian untuk rumus-rumus ini bebas.
bisa dibuatkan variabel dulu semuanya di atas, baru dipanggil untuk hasilnya. Yang terpenting untuk pemanggilan ini dia harus selalu ada di atas untuk rumus dan variabel. Karena prosesnya adalah pada saat dia memanggil string A, dia akan memanggil dari atas, dari setelah fungsi dari PHP di sini. Kalau dia mencari tidak ada, maka hasil tampilannya akan error karena dia tidak berhasil memanggil variabel yang dia cari, seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan untuk script program aritmatika. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.